ini menarik begini. Tahun 2016 bahkan di negara barat, Inggris pada saat itu ada sebuah penelitian yang cukup mengejutkan bahwa masyarakat Inggris pada saat itu karena pengaruh internet itu berubah menjadi masyarakat yang sangat ekspresif, menggunakan kata-kata kasar bahkan perempuan. Itu 2016. Jauh sebelum pandemi, di mana setelah pandemi kita semua mendadak digital, kita semua itu begitu terikat dengan teknologi digital. Di mana teknologi digital itu membuat antara orang yang satu dengan orang yang lain itu setara, sehingga siapapun boleh mengatakan apapun dengan bahasa yang sangat informal sekalipun, karena ini adalah nafas ruang digital. Ya, karena sekarang sejak pandemi itu kita semua terbiasa hidup di ruang digital dengan kebebasan dan kesetaraan antara saya dengan orang tua misalnya, saya dengan presiden misalnya, itu dengan mudah tersambung. Ini membuat orang banyak yang lupa bahwa kehidupan virtual berbeda dengan kehidupan aktual. Akhirnya gaya kehidupan virtual yang penuh kebebasan, di mana mohon maaf gitu ya, bahasa-bahasa yang ketika dilakukan, dikatakan di ruang aktual itu menjadi sesuatu yang tidak layak, ini kemudian jadi pindah semua. Itu satu, dan ini gejala dunia, bukan hanya Indonesia. Yang kedua, riset 2021 menunjukkan Indonesia itu adalah masyarakat paling kasar di ruang digital se-Asia Tenggara. Kita peringkat pertama. Nah tadi, kebiasaan di ruang digital, di ruang virtual, itu akhirnya terbawa ke ruang aktual. Ketika kita akhirnya pelan-pelan tidak lagi terperangkap di ruang digital akibat pandemi. Saat pandemi, kita betul-betul 24 jam di ruang digital. Tapi setelah pandemi, angkanya menurun gitu ya, menurut riset, orang Indonesia itu sekitar 8 jaman. Yang mana itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Salah satu masyarakat yang paling lama hidup di ruang digital. Akibatnya adalah itu. Kebiasaan di ruang digital itu geser ke ruang aktual, ruang nyata, baik disadari maupun tidak. Nah, disinilah pangkalnya. Kebetulan yang baru terkenal, terviral gitu adalah tokoh-tokoh. Padahal di kehidupan nyata, kita mengakui atau tidak, itu juga terjadi. Kata-kata yang dulu sangat tidak pantas, sangat tidak normal, sekarang menjadi kenormalan baru di ruang aktual yang dimulai dari kebiasaan di ruang digital yang tadi kita semua dengan mudah mengeluarkan kata-kata, mau itu dengan orang tua, mau itu dengan pejabat, sudah tidak ada batasan, dan kata-kata itu begitu lugas, begitu jelas, bahkan sebenarnya sangat menyinggung. Dan ingat, kita sudah pernah menduduki peringkat pertama sebagai masyarakat yang tidak sopan di ruang digital. Jadi menurut saya pangkalnya adalah itu. Kehidupan digital yang membuat cara kita berperilaku di ruang nyata memfotokopi gaya kita di ruang digital. Begini, justru satu, ini membuktikan pengaruh digital itu tidak memilih-milih kepada siapapun. Saya dosen atau siapapun sangat berpotensi juga terjebak pada perilaku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ada dua planet nih yang beda. Satu planet virtual, satu planet aktual. Karena ini dua planet yang berbeda, kita harus juga mampu berperilaku yang berbeda di dua planet ini. Kalau di planet virtual, mohon maaf, apalagi planet virtual itu kan orang bisa punya berbagai kepribadian. Ada second account, ada third account, ada fourth account, ya kan? Sedangkan di dunia aktual kita nggak bisa berubah menjadi Devi 1, Devi 2, Devi 3, Devi 4. Nggak mungkin, Devi hanya satu. Nah, inilah pelajaran penting dari kasus ini. Kita harus ingat,
kehidupan virtual berbeda dengan kehidupan aktual. Dan tersebut. Betul, ingat kejadian ini bisa jadi terjadi pada diri kita. Bisa jadi kita yang salah bicara juga. Jadi ini berpotensi kita justru juga berpotensi menjadi pelaku karena kita lupa bahwa kehidupan virtual berbeda dengan kehidupan aktual. Begini, saya tidak akan mengomentari satu persatu karena tadi saya udah memulai dengan riset yang bahkan terjadi di seluruh dunia. Betul. Gitu ya. Ini kejadian seluruh dunia sejak bahkan 2016. Baik. Gitu. Nah, artinya pelajarannya adalah kita kembali kepada kearifan sosial masyarakat Indonesia, yaitu apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, ingat Indonesia itu indah karena kita berbeda-beda. Kayak lagu, kalau nadanya do saja, nggak indah kan? Betul. Indah itu kan ada do, mi, fa, sol, la, si, do. Indonesia juga demikian. Artinya, kalau kita menghadapi komunitas A, kita menyesuaikan dengan komunitas A, dengan komunitas B, dengan komunitas B, dan seterusnya. Nah, ini kita punya kehebatan sosial itu. Yuk, sama-sama kita kembali ke sana, kearifan sosial kita saling mengingatkan, mana tahu saya yang salah, atau ada teman-teman yang salah, kita saling mengingatkan. Karena, mari kita bersama-sama berlomba-lomba gitu ya, fasabiqul khairat, berlomba-lomba justru untuk menunjukkan kebaikan. Ada yang salah, sama-sama kita perbaiki. Karena ingat, kesalahan itu bisa jadi milik siapapun. Tidak ada orang yang imun dari kesalahan. Ya, saya rasa dalam banyak hal, masyarakat dibantu dengan media, itu tentu bisa memilah-milah. Mana yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita bersama, mana yang kemudian justru membuat kita punya alarm pribadi. Saya yakin masyarakat kita cerdas, masyarakat kita paham bahwa kejadian-kejadian ini bukan untuk kita saling menjatuhkan, tapi kita semua berdiam diri justru untuk memastikan diri kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, ini salah satu lagi kehebatan masyarakat kita yang penuh kasih, tapi juga terus mau belajar. Sekali lagi saya dari tadi tidak menyoroti person. Justru saya harap ini bisa jadi pengalaman untuk kita semua. Artinya apa? Sekali lagi bahwa kita harus ingat kebebasan, kelepasan yang kita dapat di ruang virtual itu jangan sampai kita lakukan di ruang aktual. Siapapun itu, bahkan saya dosen sekalipun. Sekali lagi, justru pelajaran ini penting. Media mengangkat ini untuk menjadi pengingat kita semua. Artinya siapapun sekali lagi tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Yang menjadi catatan justru kalau bangsa ini mau maju. Dan satu lagi, kita punya PR besar loh. Yang tadi saya bilang, riset dunia menunjukkan orang Indonesia itu nggak menyebut nama-nama loh. Orang Indonesia, peringkat pertama orang paling kasar. Sekarang menurut saya, kita semua punya PR sebagai bangsa Indonesia membersihkan nama kita dengan kita menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita memang bangsa yang ramah, penuh dengan tata krama. Dengan cara apa? Yuk sekarang baik itu di kehidupan digital maupun aktual, kita kembali menjadi bangsa yang santun. Di Indonesia jumlah penduduk 270 juta orang, jumlah handphonenya 353 juta. Banyakkan handphone daripada manusianya. Artinya apa? CCTV sosial yang mengawasi kita semua begitu banyak. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat agar siapapun itu, kita semua mulai terus menjaga diri, baik di ruang virtual maupun di ruang aktual, ruang nyata. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.